Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara datang kembali ke sini karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan OCCRP itu. Jadi sebetulnya laporan kami sebelumnya terkonfirmasi dengan rilis yang disampaikan oleh OCCRP, dan kami merumuskan. Meskipun OCCRP sudah menyatakan bahwa Jokowi bukan sebagai tokoh terkorup dunia 2024 berdasarkan klarifikasinya pada tanggal 2 Januari 2025. Pada Selasa 7 Januari 2025, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 tetap menyerbu Gedung Merah Putih KPK, yakni Direktorat PLPM KPK di Jakarta Selatan. Mereka tetap meminta agar kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Presiden Jokowi dan keluarganya diusut tuntas oleh lembaga anti korupsi tersebut. Mengingatkan kembali KPK bahwa dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih, tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Semua orang sama di hadapan hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo, kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti pada Selasa 7 Januari 2025. Di lokasi juga tampak Ray Rangkuti, Ubedillah Badrun, Guru Besar UNJ, Hari Purwanto, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat, dan beberapa aktivis lainnya. Mereka sudah menyampaikan kepada Direktorat PLPM KPK sejumlah kasus yang disebut melibatkan Jokowi dan keluarganya, dan kedatangan mereka dimaksudkan untuk melacak perkembangannya. Meskipun OCCRP sudah klarifikasi tidak cukup bukti Jokowi pemimpin terkorup, dan OCCRP telah menetapkan finalisnya adalah Bashar al-Assad, namun mereka tetap memberikan anggapan bahwa Joko Widodo, Presiden RI ke-7, baru-baru ini masuk sebagai salah satu finalis peraih predikat pemimpin dunia terkorup versi OCCRP. Sejumlah kasus pun tercatat, mulai dari kasus Blok Medan yang melibatkan Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu, dugaan suap atau gratifikasi yang melibatkan Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep dari PT SM, hingga dugaan gratifikasi fasilitas jet yang dinikmati Kaisang. Dengan dasar itu, kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami, tegas Ray. OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun OCCRP juga mengaku ada kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Jokowi juga dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia untuk menguntungkan ambisi politik putranya yang sekarang menjadi wakil presiden di bawah presiden baru Prabowo Subianto. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nurani 98 dan teman-teman semua, saya bersama teman-teman ada Ray Rangkuti, Antonius Danar, ada Wakil Kamal, dan Praras Tejo, Lubowo, dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk, saya mungkin sudah ke 5 kalinya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024. Karena
tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Kami tadi diterima oleh Dumas, berdiskusi cukup panjang lah, 30 menit ya, lebih, dengan namanya boleh disebutkan boleh tidak, tetapi diterima dengan baik dan agak perdebatan sebentar, tapi kemudian ketemu solusi untuk membuka kembali apa yang sudah pernah kami laporkan itu. Kemudian kenapa kami datang kembali ke sini? Karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan OCCRP itu. Jadi sebetulnya laporan kami sebelumnya terkonfirmasi dengan rilis yang disampaikan oleh OCCRP. Dan kami merumuskan seluruh narasi ini dengan baik. Saya bacakan dulu isinya dan nanti dilanjutkan oleh Bung Agus Dalar dan Bung Ray dan kawan-kawan yang lain. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45, bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu, kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu, kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bahwa mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCCRP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCCRP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN. Nah, bagaimana para pemirsa? Bagaimana kelanjutannya bila memang ada bukti yang kuat atas jumlah tuduhan terhadap Jokowi? Saya yakin KPK berani menindaknya.